Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, saya mau lihat dong tangan-tangannya dilambaikan. Kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri.
Sama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan yang baru Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, Kau sudah sertai kami sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami mau membawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Biar lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini, bukan rutinitas Tuhan, tapi kami berjumpa bersama dengan Tuhan. Kami dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua sama katakan amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal sama-sama katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Dia Yesus yang baik Bapak Ibu. Kasih setianya selalu dalam hidup kita. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Panggil namanya Yesus. Yesus, amin Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Amin Tuhan. Indah Yesus, ku cinta Kau selalu,
Tuhan pagi hari ini. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap hati dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati dan jiwaku menyembah Yesus yang ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat yang kita ya dahsyat. Oh, mari sembah Tuhan Bapak Ibu, sembah Tuhan. Syaralalalalalalala, basyarabarabarabar. Dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syakarabarabarabar. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mari angkat suaramu Bapak Ibu, angkat hati dan tanganmu saat ini pagi hari ini. Sembah Yesus. Hiralalalalalalala, basyakaralalala. Syaralala, basyakaral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 a. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Syaralalalala, mari sembah. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus.
bersyukur Tuhan. Apapun Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami cuma mau naikkan syukur Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Yesus. Amin. Nikmati kasih-Nya saat ini Bapak Kasih Ibu. Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib. Kau dahsyat di tempat ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, Shakalalabo, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. I sing praises to your name, praises to your name, for your name is great and greatly to be. Nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Oh, I sing praises to your name, oh, praises to your name, oh Lord, for your name is and greatly to be praised. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. I sing praises to your, yeah Lord, woo, praises to your name, amen. Oh, for your name Is great and greatly. to be Sekali lagi sembah Tuhan, come on. I sing praises to your name, oh, praises to your name, amen, amen. Oh, for your name is great and greatly
lagi Tuhan. Yang siap memuji sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh tengok kanan kirinya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Siap memuji Tuhan lebih Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Come on. Semua tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Jangan lupa goyang ya Bapak Ibu. Come on. Hey, hey, 1, 2, 3, hey. Goyang kanan kiri Bapak Ibu. Kita mau sambut Raja di atas segala raja. Dia hadir di tempat ini. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Rohmu membebaskan, come on. Rohmu rohmu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on church, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Senada dengan surga kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Sorak-soraknya Bapak Ibu, come on. Amin Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, apa? Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Hey, untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di one more time, di hadapan. Sambil lambaikan tangannya Bapak Ibu. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, senada dengan surga Tuhan. Amin. Yeay. Sama-sama Bapak Ibu ya, katakan diselamatkan untuk dibebaskan. Come on. Diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on, one more time. Di hadapan tatamu seluruh jiwa nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta. One more time. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, bersama dengan surga. Come on, bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya.
namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami memuja Engkau Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau yang menjamin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kau keselamatanku, Dia Tuhan yang membela kita. Tak akan ku takut. Amin. Ku sembunyi dalam-Ku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan ngangkatku tinggi. Kau Tuhan. Sampai lambaikan tangannya seperti ini Bapak Ibu. Angkat tangannya sama-sama, kita mau lambaikan tangan Tuhan. Janji-Mu, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta Engkau Tuhan yang benar. Oh, Tuhan yang benar. Amin Tuhan. Biarlah segala semesta alam Tuhan memuja Engkau Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan meninggikan Engkau. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan siap? Are you ready, Chan? Yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu, sekali lagi katakan, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorak yang paling dahsyat. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kita kasih kemuliaan yuk buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita-Mu di tempat ini, buat lawatan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Saatnya kami memberikan yang terbaik, biar ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Terima kasih. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the
strength of my life. My first joy is my Master. You hold the key to my life, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you, Lord. Dari awal sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life, Lord. Of my life, my first joy, my first joy is my Master. You hold the key to my life, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Jesus, Lord Jesus. Amin Tuhan. Syakara bara bara bara. Oh Jesus, You're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Sha-la-la-la-la-la-la, bara-bara-bara-bara. You're my first love. You're my first love. Oh, I love, terus panggil namanya Jesus. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Panggil namanya sekali lagi. Oh, how saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, yes.
rasakan kasih-Nya mengalir. Sembah Tuhan. Mari musik menyembah Tuhan saat ini. Syakaralalaba, syakaralalaba. Jesus, Jesus, Jesus. Sembah Tuhan, mari sembah Tuhan Bapak Ibu, kemaja. Amin Tuhan. Panggil dia Yesus. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love you. I love you, Lord. Uralana masyana karalana malama karalana masyana. Uralana masyana Jesus, Jesus. karalana malama karalana masyana karalana malama masyana. Shakarala bara 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 bara. Kiralana masyana karalana. Uralana masyana. Uralana masyana karena Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih untuk Engkau mengembalikan Tuhan setiap pribadi kepada cinta yang mula-mula akan Engkau. Ralana masyana karena Engkaulah Tuhan cinta kami yang pertama. Tidak ada yang lain. Ralana masyana karena Ralana masyana karena betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau terlebih lagi lebih utama mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Berbicaralah. Hamba-Mu hanya alat-Mu. Tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini saudara, puluhan tahun Tuhan tuntun dan saya boleh melayani Tuhan
Dan hari ini saya boleh berdiri ya di depan saudara-saudara ya. Saya mengucap syukur. Nyanyian ini adalah nyanyian pertama ketika saya disuruh khotbah. Nyanyian ini ketika saya khotbah, justru khotbah kepada diri saya sendiri. Karena kita sekolah Alkitab, kita dilatih untuk khotbah. Khotbah pertama saya adalah khotbah kepada diri sendiri di depan kaca. Saya ingat khotbahnya itu tentang satu hal, kasih mula-mula. Walaupun saya nggak gitu ingat lagi karena ini nyanyiannya lama sekali udah. Kadang-kadang orang sekarang ini udah lupa. Ungkapan pertama aja dia udah bilang gini, my first love is Jesus. Engkau menggugah hatiku karena engkaulah cinta. Nah saudara, di dalam hidup kita ini Tuhan hanya tuntut dua, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu saudara, orang bisa melakukannya. Banyak orang bilang gini, udahlah saya gak perlu bersaksi, pokoknya orang lihat hidup saya aja udah bisa. Ada yang demikian. Ada juga orang yang saudara, udahlah hidup saya gak gimana pokoknya, yang penting saya bicara tentang Kristus. Kita lihat, saudara, ada di Alkitab ditulis orang bernama Dorcas. Orang itu saudara, dia mewujudkan imannya melalui pelayanan total. Jadi dia melakukan saudara, kesaksiannya itu cintanya akan Tuhan itu dengan satu hal, dia melakukan pekerjaannya. Kalau Musa dulu Tuhan tanya gini, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa akan jawab tongkat. Tapi kalau Dorcas ditanya, Dorcas, apa yang ada di tanganmu? Dia bilang, hanya ada jarum dan benang. Saudara, dia melakukan sesuatu. Imannya dinyatakan dengan mengembangkan kemampuannya, talentanya, sebaik mungkin untuk berkat bagi orang lain. Supaya orang melihat Yesus melalui hidupnya, dia melakukan sesuatu. Jadi pelayanannya adalah pelayanan kasih. Ini yang disebut saudara display kehidupan. Ya, dia menggambarkan, memberikan satu gambaran dalam hidupnya saudara, menjadi satu pajangan. Nah, saudara. Jadi satu pajangan itu diberikan untuk memberitakan, memuliakan Tuhan melalui perbuatan. Banyak orang melakukan hal itu karena orang ini saudara biasanya maunya di belakang layar. Ya. Nah, saudara, tapi ada orang lain yang namanya Filipus. Dia seorang diaken. Dia dipilih di antara 7 tua-tua ketika itu. Ada Stefanus, semua. Saudara, Filipus ini dikenal menjadi seorang penginjil. Sampai ke saudara Ethiopia. Nah, sida-sida Ethiopia pun dia tahu. Sampai saudara, orang ini bukan hanya dia. Sampai kalau saudara baca Alkitab, sampai dia dan anaknya, ada beberapa anak perempuannya itu jadi nabiah. Jadi saya mau katakan, ini orang diaken yang bisa menuntun anaknya untuk datang ke Tuhan. Tapi banyak orang melayani di satu tempat, dia melayani tapi anaknya kucar-kacir entah kemana-mana. Saudara, Filipus enggak demikian. Dia mempunyai cinta yang mula-mula. Imannya dinyatakan dengan memberitakan Injil, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan saudara, ditulis di Alkitab, Afrika itu dimenangkan karena orang ini. Nah, orang ini saudara, kalau disebut saudara kan ada 2 hidup kita ini dalam kesaksian. Menabur pembangunan rumah Tuhan atau pembangunan rumah Tuhan dapat mentransfer ke nomor rekening. Ditonton orang, bahasa saya sederhananya gitu, dan mengucapkan tentang Kristus. Dia ini orang yang mengucapkan. Tapi yang saya mau katakan, hari ini kita belajar tentang seorang yang namanya wanita Samaria.
Wanita Samaria ini wanita yang minder, saudara. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus pun dia bilang gini, kita ini beda. Kamu Yahudi, saya orang Samaria, kita ini nggak bergaul. Wanita Samaria ini adalah orang yang minder, yang menarik diri. Dia nggak mau punya banyak teman. Kalau ada teman baru aja, diajak berantem terus. Tuhan Yesus aja teman baru aja diajak berantem, saudara. Kamu orang lain nggak bisa, ya kan? Mungkin itu hidup kita yang lama, seperti cerita daripada Samaria yang ini, saudara. Cerita tentang Samaria ini, dia mengalami perubahan. Katakan sama-sama saya, perubahan. Lebih kencang lagi, perubahan. Saudara, orang Kristen yang namanya orang Kristen, tapi kalau hidupnya nggak berubah, itu bukan Kristen. Orang Kristen yang hidupnya nggak berubah, kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, itu namanya, saudara, nggak tahu saya mau sebut apa. Kalau bukan Kristen apa dong? Ini orang, saudara, saya baca riwayatnya, wanita Samaria ini orang yang hidupnya menyendiri. Mungkin engkau hidup sering menyendiri. Lalu orang ini baper. Tahu nggak baper? Bawa perasaan. Yesus bilang gini, bagi dong air minumnya. Ya enggak. Saudara, ayo bangun. Dengar baik-baik. Hari ini Tuhan ingin kita kembali ke cinta mula-mula. Wanita ini juga seorang mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Gagal loh, saudara. Dia punya 5 suami, sampai Yesus bilang, iya, laki-laki yang sama kamu sekarang ini pun bukan suamimu. Dia gagal. Nah, di mana wanita ini sudah pernah punya 5 suami, ini gagal. Tapi saudara, wanita ini satu hal yang luar biasa yang saya belajar dari Alkitab, bahwa dia nggak mau melihat kelemahannya itu menjadi sesuatu yang dulu lagi ketika dia ketemu Yesus. Waktu dia ketemu dengan Yesus, saudara, Yesus itu menjadi satu hal yang menjadi penarik hatinya dan berkata, kamu mau berubah nggak? Saudara, pada waktu kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus, aku mencintai engkau. Kapan? Waktu kita terima Tuhan Yesus pertama kali itulah my first love. Saya udah cerita, saudara, my first love, jatuh cinta dengan Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan itu di sekolah kita pertama itu Kaca, teman saya. Makanya saya ingat itu. Pasti saya ingat dengan berlinang air mata. Karena saya ingat siapa saya. Sekarang saya bisa berdiri puluhan, ratusan, kadang-kadang ribuan orang. Bisa kebaktian pertama, kadang bisa kebaktian kedua, bisa ketiga. Berdiri, siapa saya? Saudara, banyak orang lupa kasih mula-mula dengan Tuhan. Bilang sebelah-sebelah, kamu masih ada kasih mula-mula nggak dengan Tuhan? Bilang dong. Nah, oke, ada. Lalu saudara bilang, tanda-tandanya apa dong kalau saya udah kehilangan kasih mula-mula? Dengar, kalau saudara punya kasih mula-mula, tahu nggak saudara, kasih mula-mula itu, pokoknya ketemu dengan hubungan rumahnya pacarnya, itu udah seneng. Ya apa enggak? Ya kalau rumah pacar itu gereja, kalau kita umpama gitu, pokoknya udah ngelihat aja udah seneng. Saudara, kalau saudara lagi duduk gitu, nama pacar saudara dipanggil orang, misalnya dipanggil orang lagi motor, Helen, marah nggak saudara? Marah. Sekarang ini saudara sendiri menghina pacar saudara, saudara nggak pernah tersinggung. Menghina dengan apa? Dulu saudara, jarak itu
nggak menjadi alasan saudara ketemu pacar. Ya apa enggak? Yang belum pacaran saya ajarin. Nantinya gitu juga. Saudara mungkin mesem-mesem, cengar-cengir karena pacaran dulu mungkin dijodohin. Ya terserah, nggak ngalamin kalau gitu. Tapi seenggak-enggaknya adalah rasa serserannya. Nah, saudara, orang yang jatuh cinta itu nggak paham dengan keadaan udah. Nggak paham dengan apa namanya cuaca, mau hujan mau apa, saudara. Tahu nggak, pacaran paling seru itu kalau hujan-hujanan. Tuh, karena saya ngomong ini ada saksinya tuh, ada link-link sini. Itu seru, malah kita diledekin naik motor nih, hujan, saudara. Saudara tahu, kalau hujan itu kan licin, rangkulannya lebih kuat. Kapan-kapan hujan kayak saudara bilang gitu. Nah, sekarang Tuhan udah berkati saudara naik mobil. Apakah jarak itu membuat saudara cinta mula-mulanya mulai hilang? Saudara, memang berkat itu bisa membawa kasih itu hilang. Dan gak ada berkat juga bisa hilang. Tapi saudara, orang cinta itu gak peduli berkat apa enggak. Harapannya itu besar. Waktu orang jatuh cinta, saya nggak tahu saudara, harapannya besar, nanti kita akan begini, gini. Pokoknya harapan besar, impiannya besar. Dengan kita cinta dengan Tuhan Yesus, saudara, ada nggak kasih Kristus itu dalam hidup kita? Saudara, wanita ini namanya wanita Samaria ini, ketika dia jatuh cinta dengan Tuhan, dia lari pulang kampung. Dia bilang, lo tahu nggak, gue ketemu dengan seorang yang tahu semua isi hatiku. Saudara, siapa yang paling saudara ceritakan kalau saudara jatuh cinta? Ayo, siapa yang pernah jatuh cinta? Ya, pernah jatuh cinta nggak? Wah, nggak pernah dia. Yang diceritakan siapa? Pacarnya. Pokoknya orang bilang jelek, awas lo bilang jelek, ya kan? Nah, saudara, dia ceritakan, bangga rasanya cerita, saudara. Walaupun orang lain dengarnya mungkin udah enak juga, gue dengarnya, aduh, apa sih cantiknya. Saya pernah ketemu orang, saudara, waktu naik saya diberi kesempatan ke Israel kali keberapa saya lupa ya. Di lift, saudara, ada bule tinggi gede, istrinya kecil hitam lagi, saudara. Aduh, waktu masuk lift, saudara, saya udah tutup hidung karena waktu itu belum ada COVID. Jadi kalau orang pakai itu maskernya susah nyarinya. Masuk ke situ, aduh, bau banget. Sudah tahu bau apa? Iya, kalau masih saudara masih muda diberkati bau parfum, ya kan? Kalau udah tua biar diberkati bau minyak angin, ya. Tapi ini baunya lain, saudara. Udah masuk, waktu saya masuk udah leken aja gini. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, ya ngertilah dikit, walaupun begini-gini ngertilah. Dia bilang gini, kamu terganggu ya dengan itunya, dengan bau. Yang perempuannya bilang, suami saya memang bau banget, tapi tahu nggak kamu, kalau nggak ada bau itu saya nggak bisa tidur malam. Nah, saudara, wah ini cintanya mendalam. Nah. Hebatnya saudara, Alkitab itu dia nggak pernah menyembunyikan semua yang jelek. Semua yang jelek, yang cakep, semua pokok kejahatan apa ditulis semua di Alkitab. Ditulis tentang wanita ini begini kejelekannya apa semua. Tapi saudara, endingnya itu yang luar biasa. Apa endingnya? Dia menjadi saksi, saudara. Seluruh kampung itu akhirnya percaya Tuhan Yesus. Salah satu penginjilnya itu, saudara, nantinya jadi kebangunan rohani ya Filipus tadi. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau katakan kepada saudara,
Di dalam perjalanan waktu, kan cinta itu diuji sampai ujung. Makanya orang kalau menikah itu kan diberkati. Suruh janji. Ya apa enggak? Janji enggak? Janji. Janjinya itu gini, saudara, karena saya sering bawa itu, janjinya gini. Suruh dia itu hafal. Tapi kadang-kadang nggak hafal, saudara, kayak gitu. Nggak hafal. Tapi endingnya bunyinya gini. Aku akan menerima engkau, misalnya Helen, dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi. Ya, itu janjinya loh, saudara. Ketika engkau sakit, engkau susah, engkau miskin, engkau apa pokoknya, aku tetap mencintai engkau. Saudara, hujan turun aja, ngebawa payung susah. Karena udah berjalan lama. Lu sakit, ya udah. Apa yang sakit? Lu sih banyak kerja, makanya sakit. Nggak kerja nggak makan lu. Nah, saudara, di dalam berjalan waktu, kasih kita itu bisa luntur. Saudara nggak bakalan saudara ketiduran di kelas kalau ada pacar sebelah. Apalagi tidur di gereja. Nggak bakalan. Kalau kasih saudara sama Tuhan udah mulai luntur, coba saudara lihat. Udah dah, jam 9, jam 10 datang. Jam 11, jam 12 datang. Pokoknya kalau saudara mau ikut Tuhan itu, ingat kasih mula-mula, itu aja dah. Jangan macam-macam. Orang ingat kasih mula-mula itu nggak ingat orang lain nyakitin hati. Bilang, lah pacar lu, nggak bakalan. Udahlah, sakit hatinya pokoknya gue dapet. Saudara, ayo kita terus ya. Berjalan waktu, saudara, kasih kita mulai kurang. Itu namanya, kalau kasih mulai kurang, saudara, maka dosa mulai masuk dalam hidup kita. Kalau kasih kita mulai kurang ke Tuhan, kasih kita mulai hilang, itu dosa mulai masuk. Kita lihat, itulah yang terjadi di dalam manusia pertama. Klik. Nah, apa yang terjadi di manusia pertama itu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Manusia jatuh dalam dosa, nggak ada berubah dalam hidupnya. Saudara, orang kalau lagi dosa, lagi hidupnya nggak beres dengan Tuhan, nggak ada bedanya. Di gereja sama aja sudah ketemu. Pendeta juga gitu. Semua orang, saya mau bilang, semua orang kalau ada hidup dalam dosa nggak ada kelihatan secara fisik. Tapi di dalamnya itu, who know, siapa yang tahu. Namun ada perubahan dalam hidup mereka. Apa perubahannya? Awal mulai perubahan itu dari dalam, saudara. Kalau orang jatuh dalam dosa, jatuh cinta juga mulai dari dalam. Kan dari mana datang cinta? Dari mata turun ke hati. Sebetulnya dari hati keluar juga ke mata sih. Jadi waktu saudara cinta Tuhan Yesus, saudara, itu dari dalam. Keluarnya dari mana? Tindakan dan ucapan. Tindakan dan ucapan, saudara. Wah, waktu bilang I love you aja bergetar hati kita. Tapi sekarang ini orang gampang ngomong I love you kok. Ketemu orang I love you gitu. Waduh, apalagi ketemu bule. Aduh, I love you mulu dah. Saudara, tapi saya mau katakan gini ya. Saudara dengar ya. Tahu nggak saudara? Kalau saudara lagi jatuh cinta, duduk nih berdua jatuh cinta, ada orang lain ngomong, Pak Immanuel, saya nggak perhatiin karena istri saya lagi ngomong, pacar saya lagi ngomong, karena apapun yang dia ngomong itu saya dengar. Makanya saya duduk situ waktu Foni mulai nyanyi, karena ini memang request nyanyi saya. Waktu dia nyanyi My First Love, itu udah berguguran air mata saya. Kenapa? Saya ingat, kok curang banget ya saya sekarang ya. Dengan Tuhan itu berjalan waktu kok makin curang. Saya rasanya aduh ke gereja
mulai males. Kenapa? Karena rasanya rutin gitu. Saudara, waktu pacaran juga rutin loh saudara datang. Malah nggak ada jadwalnya. Ya apa nggak? Jam 4 pagi saudara. Dia praktek koas ya di kedokteran. Jam 4 pagi saya itu bisa bangun jam 3. Jemput dulu dah. Bisa begitu waktu pacaran. Tapi waktu kita dengan Tuhan, ada nggak kita gitu? Saudara, ayolah hidup itu jangan curang sama Tuhan. Kita mau berkatnya berlimpah, tapi kita curang sama Tuhan. Saya hanya bilang sama diri saya nggak peduli suasana, saya nggak peduli keadaan, nggak peduli apa. Tuhan, pokoknya kasih saya cinta, itulah cinta mula-mula itu. Keadaan bisa berubah, keuangan bisa berubah, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Tapi kasih Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu yang kita mesti cari. 2 Korintus 5:17, saudara, dikatakan gini, ya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu, sesungguhnya dia bilang yang baru itu sudah datang. Saudara, jadi waktu kita ikut Tuhan, nah ini ceritanya saudara, waktu kita jatuh cinta pertama, Tuhan bilang gini, itu artinya dari seluruh, saudara, saya nggak bilang nggak ada wanita yang lebih cantik dan nggak ada wanita yang lebih jelek, tapi pada waktu saya bilang, ya bukan I love you-nya itu, pada waktu saya mengikat janji dengan pasangan saya itu, saya akan berkata gini, semua saudara masa lalu dia, semua masa lalunya, sama kayak waktu sudah jatuh cinta dengan Tuhan, semua masa lalu saudara, Tuhan bilang gua nggak ingat lagi, sekarang udah bener. Kapan? Sudah, jadi jangan kita hidup di sini terus, selesai menikah kan pulang kita. Nah, yang pulang menjalani hidup pernikahan itu yang lebih sulit daripada pernikahan. Ya kan? Nah, kita dibenarkan itu udah lalu, tapi kita harus menjalani hidupnya. Klik. Nah, kelahiran baru ini saudara hanya fase pertama, tapi ini yang lama. Ini yang lama. Saya nggak tahu kapan saudara pertama kali ikut Tuhan, tapi ini yang lama. Dari pertama kita bilang I love you Jesus, sampai nanti Yesus bilang kita jumpa lagi, aku sedang membangun rumahku, rumah kita sama-sama, kita ketemu lagi, ayo masuk. Nah, dari ini perjalanannya jauh saudara. Makanya saya bilang saya cari gambar musafir. Itu satu orang saudara, Lewis namanya ya saudara, bikin cerita tentang musafir Kristen ini laku sekali dulu saudara ceritanya. Nah, dia ini melukis, sebetulnya saya bilang tepat dia tulis bahwa hidup kita itu seperti musafir. Dunia ini bukan sesuatu yang menjadi utama dalam hidup kita, tapi dunia ini menentukan akhirat saudara. Bumi ini menentukan sorga. Kalau saudara nggak percaya yang pemilik sorga itu dan nggak hidup sesuai apa yang dia mau, yang pemilik sorga itu mau, kita nggak bisa pulang ke sorga. Nah, makanya langkah fase kedua ini disebut pengudusan atau pemurnian. Makanya saudara jangan heran, kenapa ya saya jadi orang Kristen kok rasanya sulit benar. Karena kita harus masuk di dalam pemurnian. Pemurnian melalui apa? Melalui firman pertama, melalui omongan orang. Nah, lalu melawan diri kita sendiri. Kita terus saudara, ketika kita datang dan merespon kasih Tuhan itu, itulah disebut first love. Nah, setelah first love itu kita berjalan
Tuhan bilang, oke, sekarang masuk pemurnian. Pernikahan juga gitu, saudara. Kita dimurnikan. Terus, saudara, dimurnikan untuk apa? Untuk kita ini semakin masuk di dalam memahami dan mengerti. Makin kita ngerti akan Tuhan. Nah, tahap ini kita baru mengawali, saudara. Tahap waktu kita terima Tuhan Yesus itu waktu mengawali perjalanan. Perjalanan itu banyak, saudara, yang kita jalan. Ada namanya jalan tikus, ada namanya jalan tol, ya. Ada jalan mana? Sampai orang bilang gini, pokoknya mau jalan mana aja, pokoknya sampai ke tujuan. Ke sorga nggak bisa. Ke sorga cuma satu jalannya, saudara. Nggak banyak-banyak. Nah, pada tahap ini kita baru mengawali, saudara. Jadi kalau kita mengawali dalam hidup pemurnian kekudusan ini, jadi sekali lagi saya katakan, jadi kita tidak melayani untuk mendapatkan keselamatan loh, saudara. Karena keselamatan kita udah kita dapetin waktu kita terima Tuhan Yesus. Tapi saat ini kita sedang dimurnikan menjalankan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita ini. Jadi kalau kita melayani bukan karena kita diimbali, oh karena saya melayani ini saya masuk surga, enggak. Tapi orang yang sama kayak pernikahan, udah diberkati itu bukan kewajiban lagi melayani suami, melayani istri, bukan. Tapi karena dia mengasihi. Karena kasih itu, ya saudara, membuat kita makin mengasihi Tuhan. Jadi apa yang kita layani sekarang, itu karena kasih kita pada Tuhan. Karena kita nggak bisa balas. Karena kekasih ini lain dengan kekasih di bumi. Kekasih di bumi nggak berani mati, saudara. Kalau sengsara dikit ya gue ganti lagi, bisa diganti kalau di bumi. Tapi yang sorga nggak bisa karena dia mati bagi kita. Yesus mati bagi kita. Nah, saudara, jadi dia kasih itu, kasihnya kita mesti lakukan. Nah, dalam pengudusan ini, pada waktu seorang percaya dikuduskan, ini nggak enak, dimurnikan itu nggak enak, saudara. Tapi kalau mau, saudara, makin tujuannya itu pemurnian dan pengudusan itu tujuannya cuma satu, supaya kita makin sama dengan kekasih kita. Siapa? Yesus namanya. Jadi makin diserupakan. Coba saudara, kalau bayi baru lahir, ya saudara ngunjungi, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara ngomong? Wah ini kayak bapaknya ya, kayak Yos, kayak lu Yos nih, anak. Saya belum ketemu loh anak nih. Kayak lu, maknya jadi masa nggak ada ke gua. Sama-sama ada dikit juga, maknya dikit lah, gitu, ya. Kenapa? Sama dengan anak Bapak di sorga, saudara. Jadi kalau orang ketemu ngelihat kita, ngunjungin gitu, mesti lihat, wih, lu sama kayak Bapak lu ya. Saya rasa sedih banget kita, saudara ya, kalau orang datang ke rumah kita ngelihat anak gitu, dia bilang, wah ini kayaknya nggak serupa bapaknya, nggak serupa anaknya. Artinya dia bilang, wah ini jangan-jangan selingkuh loh, ya kan? Nah sama kayak orang ketemu kita, anak Bapak di sorga ketemu nih, ngelihat ketemu ini, kayaknya lu nggak sama kayak anak Bapak ya. Nah itu mesti saudara bertobat, mungkin mandi 70 macam bunga dah, ya, termasuk bunga bang dah, siram dari situ. Kenapa? Kalau sampai orang ngomong gitu, artinya kita jadi batu sandungan. Sudah jangan kira kalau kita udah namanya daftar jadi Kristen, ke gereja tiap minggu, tapi makin gak serupa seperti Kristus. Lebih baik gak usah ke gereja lah, mati juga masuk neraka. Kejam bener nih pendeta nih ngomong. Emang gitu sih enakan. Jadi kalau mau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh.
Kan Yesus sendiri yang bilang, bukan saya ngewakilin doang. Dia bilang kalau mau putih ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Makanya saya bilang, pokoknya kita semangat aja. Nggak ada orang doa, kita datang aja doa. Ngapain sih? Karena sorga nanti saya nggak bisa ngajak. Ayo Yos, gandeng nih, gue naik sorga. Nggak bisa. Ketinggalan. Suami istri aja nggak bisa. Nah, saudara, ini saya ngomong dari dalam hati nih saudara. Mungkin saudara rasa tersinggung. Nah, kalau saudara tersinggung itu artinya saudara masih mau balik kembali ke kasih mula-mula. Kalau nggak mau tersinggung lagi, ya udah, itu artinya udah kebal. Nah, saudara, ayo, inilah fase pengudusan. Saya bilang, di fase pemurnian ini bukan berarti saudara kita lancar terus. Kayak pernikahan itu nggak bisa lancar terus. Ada masanya berantem, saudara ya. Ada masanya, nggak senang. Lagi moodnya nggak enak. Saudara, sebetulnya bukan moodnya nggak enak, kasih kita mulai kurang. Nggak ada mood-moodan, saudara. Ya kalau nge-mood permen ada. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan juga tahu kita ini manusia. Kadang-kadang bisa lemah, jatuh, saudara. Tapi satu hal saya mau katakan, di masa pemurnian ini kalau jatuh, bangkit lagi. Ayo katakan, jatuh, ya, jatuh, kayak nggak pernah jatuh aja saudara. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Kalau orang benar itu kata Amsal gini, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Banyak bangunnya daripada jatuhnya. Jadi kalau saudara jatuh, ya udah begini gua. Itu namanya jatuh ke 9 kali, bangunnya 8. Udah begini. Nggak ada, bagi Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dengar ini, selalu baru. Tapi bagi Tuhan gini, Dia mengampuni dosa kita. Diampuni. Kalau saudara datang, kan namanya kalau kita jatuh bangun lagi, berarti kita tobat kan? Tuhan bilang gini, aku ampuni semua dosamu. Lalu, di mana dosanya Tuhan? Tuhan bilang, aku nggak ingat lagi. Tapi ada tapinya. Jangan berbuat dosa lagi. Manusia itu kan senangnya gini, saudara. Gampang janji, lebih gampang lagi nggak menepati. Udah dah, gini udah. Besok dia ngulang lagi. Tapi Tuhan nggak bosan kok, saudara. Walaupun kamu nggak setia, kata Tuhan, aku tetap setia. Tapi ayo kita jadi orang setia. Bangun dan jangan lakukan dosa lagi. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia nggak akan melakukan dosa lagi. Ya saudara, tobat, jangan lakukan lagi. Nah, di dalam masa pengudusan ini, saudara, kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Nggak bisa saudara lakukan sendiri dengan kekuatan sendiri. Udahlah. Jadi kalau saudara nggak punya hubungan dengan Bapa, nggak punya pergaulan intim dengan Bapa, nggak punya namanya sederhananya, nggak punya kehidupan doa, nggak baca firman, gimana saudara tahu apa yang Bapak mau? Dan nggak suka memuji menyembah Tuhan. Saudara bilang, udah saya jatuh dalam dosa, bangun lagi. Saudara susah bangunnya. Kalau mau bangun, saudara kembali, ingat baca firman, doa, muji dan menyembah. Nggak bisa lain. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus itu memenuhi kita, tapi kalau kita sendiri nggak mau melakukannya, nggak bisa, saudara. Nah, ayo. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita bangun menjadi orang dewasa. Ya, klik lagi. Supaya kita jadi orang dewasa, supaya nanti waktu kita ketemu Tuhan, saudara, yang paling saya takut sebetulnya, ya secara manusia saya yang paling takut itu, saya di dalam jadi orang percaya itu masa rapture ini.
kalau sampai sangkakala bunyi itu, saya nggak kedengeran. Kan kalau nyanyi yang dulu lagi, ini nyanyi jadul aja dah ya. Karena kadang-kadang kue jadul lebih enak daripada kue modern. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi berhenti dulu, tunggu. Kalau saya nyanyi kalau bunyi sangkakala 3 kali, nanti jawabnya ini, kalau bunyi sangkakalaku ada. Saudara yang jawab. Oke? Ini untuk persiapan kita. Jadi kalau bunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, amin. Yakinkan itu di hati kita. Tetap mantap di hati kita. Jangan sampai berubah. Saudara, oke lah, saya bilang gini, kalau orang nggak ke gereja minggu ini masih bisa minggu depan. Tapi kalau sangkakala itu berbunyi, wow, saya bilang, saudara, itu sebabnya. Ayo kita menjadi orang dewasa. Orang yang dewasa itu pendengarannya lebih bagus. Kalau anak-anak sih dia hanya dengar satu aja, suara ibunya, karena nggak banyak mendengar. Nah, saudara, gimana kita tahu bahwa kita ini mulai kehilangan kasih mula-mula? Saya baca aja ya, saudara ya. Nah, orang yang kehilangan kasih mula-mula itu, ya, jadi seperti kanak-kanak. Bukan anak loh, kanak-kanak. Anak-anak itu pertama suka main. Dia suka main, pokoknya pengennya main dah, pokoknya asal happy-happy main dah, pokoknya. Coba saudara datang ke bawah, kalau minggu dia senang main anak-anak. Saudara berhenti, yang dicari Tuhan itu mempelai. Mempelai itu dewasa. Nggak ada orang masa kawin sama anak kecil, itu namanya pengantin sunat kalau di kampung saya. Iya, anak-anak mau sunatan tuh, pengantin, diarak kemana-mana pengantin sunat. Tapi kalau orang menikah, nggak pernah menikah yang belum dewasa. Saudara harus jadi dewasa. Jangan suka main-main. Main-main dalam arti sesungguhnya dan main-main dengan Tuhan. Pertama. Yang kedua, saudara, orang yang belum dewasa itu suka mintanya dimengerti, tapi nggak mau mengerti orang lain. Coba anak kecil. Tadi aja saya contoh di atas. Saya tiga bungkus kue nastar ya. Taruh 3, 6 kan. Ini semua untuk Ebi. Iya, tapi one by one saya bilang. Anak kecil nggak mau, nggak peduli. Pokoknya dia maunya dapat semua dulu. Itu anak-anak, saudara. Dia terus mau dimengerti. Enggak, saya perlu. Kalau saudara sampai hari ini hanya pengen dimengerti sama orang, bilang gini, umur saya udah 65, tapi umur saya 5 tahun tahu. Saudara susah nggak ngelihat orang kalau umur 65 tapi gayanya 5 tahun? Gimana Pak Wisnu? Pokoknya lucu dah kayak monyet. Saya pernah berantem sama monyet loh di Bali. Jadi saya tahu. Nah, saudara, jangan, kita harus jadi orang dewasa, bukan anak-anak. Itu ditulis di Alkitab loh. Yang ketiga, dia, saudara, karena pengen minta dimengerti, jadi dia pengennya dilayani terus. Itu memang bagian lu, suami istri, saudara, itu perlu saling melayani. Saling melayani, saling membantu dalam semuanya. Enggak ada menghina kalau saudara itu ngepel. Saya itu ngepel kok.
saya bantu istri saya. Cuci piring ya udah cuci piring sama-sama. Bahkan pendetamu ini, ya gembalamu ini, masak kadang-kadang. Saya masak, entah enak enggak, pokoknya enak katanya, enak ya udah, gitu. Jadi di dalam hidup mengasihi Tuhan juga itu mesti ada kebersamaan memang. 4. Ya, orang yang kanak-kanak itu terus ya dimengerti, tadi dimengerti, tapi ini yang keempat ini dia minta untuk dimengerti, tapi ini minta diperhatikan. Dia suka cari perhatian, terus cari perhatian. Kan orang biasanya kalau jatuh cinta juga gitu, saudara. Kalau dia noleh nanti Tuhan, itu tanda-tandanya dia jadi pacar gua. Emang dia mesti noleh, saudara, ngelihat apa? Ngelihat bus di sebelah datangnya dari sono, ya noleh ke kanan. Kalau dia noleh ke kanan Tuhan, kalau ke kiri enggak, bukan gitu, saudara. Orang yang mencari perhatian itu suka melakukan hal-hal yang kurang masuk di akal sehat. Nah, yang ke berapa tadi? 5. Orang yang menjadi sifat anak-anak itu kurang bisa berempati. Berempati itu artinya kurang punya kemauan, ya apa? Kurang punya empati itu kurang gimana? Tenggang rasa. Kurang tenggang rasa. Sehingga membuat dia nggak sabar. Itu anak-anak, dia tenggang rasanya kurang. Nah, kemauannya harus diikuti now, right now. Wah, sekarang. Kalau enggak lu gue bunuh, mati lu. Sekarang. Itu saudara, baru saya baca pagi tadi, kok anak bisa nusuk orang tua ya? Ini gara-gara satu hal. Kenapa? Satu hal sudah dengar, nggak ada Kristus dalam hidupnya. Kalau engkau ada Kristus dalam hidup, sudah nggak akan melakukan hal yang aneh. Terus yang keberapa? Suka meremehkan orang. Jadi kalau diomongin itu rasanya menyerang dirinya. Makanya dia meremehkan apa yang menjadi nasihat. Terus kurang tanggung jawab. Anak kecil itu kurang tanggung jawab. Dia hanya menuntut gini. Dia hanya bilang, Daddy, udah kan janjinya mau pergi. Berantakan semua. Paling, Mami beresin dulu. Jadi anak itu suka kurang bertanggung jawab. Terus mau datang ke bapak, datang ke orang tua kalau ada perlunya. Kalau ada nggak ada perlunya, sudah tahu. Anak-anak itu banyak alasannya. Suruh ngambil apa jadi bilang berat, capek, banyak dah alasannya. Tapi kalau ada perlunya, saudara, nih gosok dulu sepatu, digosok karena perlu. Jadi orang Kristen jangan ada perlunya baru cari Tuhan. Terakhir, jangan banyak-banyak, ntar lupa. Kalau minta nggak dikasih, marah ngambek nggak apa-apa. Mami jahat, Daddy jahat, sama kayak orang Kristen. Kalau doanya nggak dijawab, Tuhan, kamu jahat. Kamu nggak ngerti apa yang saya perlu. Sebetulnya Tuhan itu tahu semua. Ya apa enggak? Nah, saudara, oke. Kalau saudara udah beresin ini semua menjadi dewasa, nah baru kita masuk ke namanya kita dimuliakan. Nah, sekarang dimuliakan nih saudara. Sangkakala mulai bunyi. Tetet. Jadi, supaya dapat mengenakan. Nah, gimana kita dapat mengenakan pakaian baru? Kan disebut di Alkitab, kita dapat jubah yang baru. Jubah yang lama itu akan kita buang dulu. Nggak mungkin, saudara. Kalau pakaian udah bau keringat, udah kotor, saudara mau pakai baju yang baru, nggak usah lepas dah. Diituin, dilapisin lagi. Gitu? Nggak bakalan. Saudara mesti lapas. Jadi kalau saudara mau dimuliakan Tuhan, lepas dulu.
apa yang menjadi ya bau gitu, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi dosa itu lepas dulu dah, baru ganti yang baru. Nah inilah namanya, kalau saudara mau lihat, namanya rapture, glorification. Glory itu kan dimuliakan. Nah saudara, jadi gimana caranya? Karena ini zaman komputer, saya mesti mengakhiri ini. Cara komputer gini saudara, lu mesti delete dulu filenya. Karena saya diajar di YouTube delete. Waduh, ini handphone saya berat nih ya, karena bikin konten terus, mau buka aja, mau ngelihat misalnya cari Wisnu Wardana misalnya, saya mau cari namanya tuh lama, aduh nih rasa hati saya pengen dibanting nih, udah nih handphone nih kok lama banget. Lalu saya dapat itunya saudara dari YouTube untuk meringankan supaya lebih cepat, ditulis itu. Saudara jangan terlalu percaya sama YouTube seperti saya, ya. Saya percaya tuh, dihapus, dibilang pokoknya klik ini nanti jadi ringan. Dihapus semua file saya, tinggal saya geleng-geleng aja mana file saya yang dulu. Tapi maksudnya gini, dihapus itu mesti dihapus yang mana yang nggak penting, bukan semua. Delete file dan mulailah upload yang baru. Gimana cara kita mengupload yang baru? Pertama, kita datang ke Bapa, upload firman Tuhan setiap hari masuk dalam hidup kita. Upload doa pujian penyembahan masuk dalam hidup kita. Ambil. Enak? Nggak enak memang. Nyakitin tubuh kita, nyakitin. Saudara, saya ingat menutup ini dengan satu hal. Kadang-kadang saudara, kita mau upload yang baru itu bikin hati kita geram. Aduh saudara, makanya ditulis sama Paulus di Kolose, kalau saudara baca nanti di rumah aja ya, pasal 3 ayat 1-10 dia bilang, yang mesti dibuang itu pertama marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor, saling dusta. Nah proses delete ini bukan terjadi satu kali. Ini mesti setiap hari, kalau kita ingat ini mesti delete, kita mesti delete. Nah saudara, kalau saya ingat mau delete itu, kadang-kadang hidup kita mau berkenan pada Tuhan, mau hidup sehat apa enggak diri kita. Kalau saya jadi gini, sudah ketemu orang, kemarin ketemu lagi ya, Pak kurus amat. Untung dia bilang, kurus amat, kalau dia sambung, kurus amat kurang makan ya Pak. Wah itu, tapi kurus banget. Nah, kurus banget. Saudara, orang yang kurus, ramping, langsing sesuai itu paling enak hidupnya. Nggak usah dilaser-laser kakinya. Kenapa dilaser? Sakit laser. Nggak usah saudara. Sampai teman istri saya, Im, kamu ada itu nggak? Ada rasa pegel-pegel laser? Jangan, saya bilang udah beres semua. Tapi mau saudara badan kayak gini, pengorbanannya itu, tanya istri saya lah, pengorbanannya. Saya ngasih orang, ayo YouTube pengorbanan yang gini-gini ini saudara. Waduh, kadang-kadang 5 menit, di situ tulisnya masih 35 menit. Lama bener saudara, memulai sesuatu itu nggak gampang. Tuh catur senyum-senyum kalau ngelihat saya. Saya ajak sekali, 10 kalinya enggak gitu. Akhirnya melendung ini saudara. Tapi nggak apa-apa, saya mau kasih tahu saudara, nggak ada orang zaman dulu nggak ada orang zaman dulu perutnya nggak gede kalau disebut bos. Tapi kalau zaman sekarang itu preman yang perutnya gede, dengar itu. Jadi untuk itu ayo, saya ketemu beberapa orang jadi bos kok langsing amat. Saya ketemu saudara lama, saya dulu ngelayanin dia, ketemu kok langsing amat. Iya Pak, bos itu mesti langsing. Oh gitu ya. Jadi saya bos juga dong. Iya, oke. Sebentar lagi saya lagi menjalani kehidupan bos nih. Siapa mau ikut? Ayo. Saudara, bos nggak penting. Tapi kita punya bos yang lebih daripada bos. Yesus namanya. Yang paling penting saudara, hanya candaan orang.
Kalau orang berat dia bilang susah terangkat ke surga, tapi nggak gitu. Alkitab nggak tulis ya, nggak ada. Yang kurus dibilang itu gampang diangkat, nggak. Tapi hari ini yang benar gini, dengar, jangan bangga yang kurus-kurus, yang benar gini. Kalau saudara nggak ada kasih mula-mula saudara dengan Tuhan, nggak ada cintanya, mau gemuk mau kurus nggak diangkat saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita hari ini lepaskan, delete semua yang nggak baik. Ayo kita upload yang baik. Kalau kita udah siap gitu, siapkan roti dan anggur. Ayo Foni, bantu saya nyanyi yuk. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Mari kita berdiri. Saudara, sebelum kita makan roti dan anggur ini, firman Tuhan katakan, perjamuan kudus ini adalah perjamuan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia perintahkan kita supaya setiap kita makan minum perjamuan ini, kita mengingatkan kembali betapa Dia mengasihi kita. Namun sebelum kita makan, ayo kita koreksi diri kita. Sudahkah kita selaras dengan apa yang Tuhan mau? Kalau masih ada dosa, mungkin kita ingat ada kelemahan-kelemahan kita yang kita perlu lepaskan, kita buang. Ayo buang. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, mungkin kasih mula-mula kita mulai hilang. Ayo kita kembali bilang, Tuhan, aku mau kembali ke kasih mula-mula. Aku mau mencintai Engkau lebih dari yang lain. Oh, ralana masyanda karana. Oh, ralana masyanda karana. Kiaralana masyanda karalana masyanda. Engkaulah kekasih hatiku. Roh Kudus, bawalah aku untuk menempatkan Yesus lebih dari segalanya. Ini jemaat-Mu, bawalah kami semua Tuhan. Satu doaku, jangan ada seorang pun Tuhan ketika sangkakala berbunyi itu mereka ketinggalan. Mungkin saat ini hamba Tuhan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka, agak keras Tuhan. Tapi tujuannya satu hal Tuhan, aku ingin supaya setiap mereka tidak seorang pun yang ketinggalan. Kalau mereka lemah saat ini, Engkau kuatkan Tuhan. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mencari Engkau di waktu yang singkat ini. Oh, ralana masyadakran. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita ambil cawan di tangan kanan kita, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Jika engkau telah menyiapkan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Pada kesempatan ini, saudara, Tuhan mau kita memperbaharui kembali komitmen kita, kasih kita kepada Tuhan. Adakah engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi, kasihku lebih lagi seperti yang mula-mula, bahkan lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Engkau taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Jangan peduli orang lain, ambil waktu sejenak, berbicaralah sama Tuhan. Kalau Roh Kudus menuntun engkau, teruslah, engkau bebas, karena Dia ada di sini. Oh, rala namanya. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas, bahwa mereka lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Kasih yang tidak melihat keadaan, tidak tergantung situasi dan kondisi, tapi kasih yang murni akan Engkau. Kasih mula-mula ketika mereka bersemangat, Tuhan. Tidak ada apapun yang merintangi lagi untuk datang kepadamu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Biarlah apa yang menjadi keputusan, komitmen mereka lakukan hari ini. Roh Kudus, kami perlu pertolongan-Mu. Tolong kami, supaya dunia melihat kami berubah hari ini. Kami berubah karena kami berjumpa kembali kepada Tuhan dengan kasih mula-mula. Seperti wanita Samaria itu, dia tidak sama lagi, sehingga kami menjadi manfaat, menjadi Tuhan orang yang berguna di hadapan-Mu. Ketika sangkakalamu berbunyi, biarlah kami ada, Tuhan. Itu doaku, Bapa. Biarlah semua jemaat-Mu, kami boleh bertemu dengan Engkau di kerajaan Allah bersama-sama. Terima kasih, Bang. Bahkan Tuhan, semua keluarga mereka. Terima kasih, Bapa.
Terima kasih, Engkau melihat hatiku, Engkau melihat semua hati kami. Kami mengasihi Engkau. Katakan sama-sama, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Emmanuel Sutopo Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat-Mu, telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Tuhan. Oh, bersama Ibu Helen dan bersama keluarga besarnya, Tuhan berikan kelimpahan kesehatan daripada-Mu dan umur panjang, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan senantiasa ditinggi dan dimuliakan. Melalui pelayanan hamba-Mu, nama-Mu ditinggikan dan jiwa-jiwa dimenangkan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nyotoro Harjo. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Tuhan berkati juga Gembala CK4 Pendeta Williar Kauntu ya Tuhan, bersama semua Gembala Rayon, Gembala cabang khusus, serta Gembala-Gembala Kul. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Home Palam Galaksi ya Tuhan, Gembala segenap pelayanan jemaat bersama tim kur, bersama seluruh keluarga Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur, berhasil dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tuhan, saat kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia, kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan semua jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan dan menghormati nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pilkada yang sudah berjalan. Tuhan, tetapkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang mempunyai rasa takut akan Engkau, dan mereka menjalankan roda pemerintahan, mereka menjalankan tugas mereka dengan dasarkan kebenaran di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ini Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Yesus bagi semua orang, Yesus for everyone, yang dapat menjangkau setiap orang. Semua boleh mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus. Harvest now Tuhan, kiranya Tuhan jiwa-jiwa Tuhan seluruh muka bumi ini Tuhan akan bertelut, akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan kreativitas dan inovasi ya Tuhan. Mereka akan menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara-cara mereka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perekonomian global Tuhan. Oh Tuhan, jadikan bangsa-bangsa ya Tuhan damai sejahtera ya Tuhan. Cukupkan bumi ini ya Tuhan, semua bangsa-bangsa ya Tuhan, terkhusus pemimpin ya Tuhan, mereka lebih mencintai damai sejahtera daripada peperangan Tuhan. Dan Tuhan, pulihkan ekonomi global ini Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, perdamaian global, untuk negara-negara yang saat ini berkonflik peperangan Tuhan. Tuhan, jamah mereka, turunkan Tuhan belas kasihan atas mereka Tuhan yang tertindas. Tuhan, jamah para pemimpin untuk mereka praktekkan kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kasih daripada kemenangan, daripada kuasa dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan memasuki tahun 2025, tahun penuaian Tuhan. Tuhan, siapkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, sehingga Tuhan menghadapi tahun 2025 Tuhan, kami siap dan terus siap melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemilik gedung tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah, usaha mereka diberkati, sehat, kuat dan panjang umur. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan gereja kami di RW 17 Ruko 1000 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan dan kedamaian di tempat ini Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil pelayanan hari ini, dari guru sekolah minggu, Asher kolektan, imam musik, tim multimedia, dan semuanya ya Tuhan sudah mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sedih dihiburkan, yang punya masalah Tuhan akan temukan jalan solusinya Tuhan, sebab kami punya Allah yang luar biasa, penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sebelum pulang kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa turun ke atasmu, turun atas keluargamu, dan semua apa yang kau kerjakan menjadi berhasil karena kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menguatkan engkau, dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita akan katakan, kiranya Tuhan memberkati hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.